warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Dr. Igo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 PDB BWIA akan mempresentasikan tentang produk kami, yakni Yasis Cafe. Saya, Cici Ayu Tri Agustin, ditemani oleh 4 rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afinati Nugroho dengan NIM 19 325 1013. Halo, perkenalkan nama saya Belina Ismatul Hawa dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 194251003. Perkenalkan, nama saya Citai Akmal Falih dari Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 194251006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Mutmaina dari Program Studi Aquacultur dengan NIM 195251001. Nah, latar belakang mengapa kita mengambil produk kafe ini yang pertama adalah karena produk ini diminati oleh kalangan muda, terutama mahasiswa. Mahasiswa banyak dalam sekarang itu lebih suka terhadap kopi. Yang kedua adalah cupnya itu kita bisa dibuka ataupun ditutup. Jadi mahasiswa ketika nanti ingin meminum lagi itu bisa ditutup dan bisa diminum di waktu yang lain gitu. Yang ketiga adalah cocok diminum pada siang dan malam hari karena dengan sistem ataupun cup yang dibuka atau ditutup itu jadi kita bisa meminumnya lagi di lain waktu. Terus yang keempat adalah memudahkan customer tanpa pergi ke kafe. Jadi kita sistemnya adalah memberikan customer open pre-order, kita langsung memberikan kopinya di kampus ataupun saat kegiatan belajar mengajar. Terus yang kelima adalah mengkonsumen sadar kesehatan, mencari minum fungsional atau sehat, yakni karena kita produknya tidak hanya kopi aja tapi ada Roselia, yang mana Roselia itu adalah minuman sehat karena mengandung kandungan-kandungan yang bisa menyehatkan badan. Terus ide usaha, maka dari itu kelompok 1 menghadirkan varian minuman kopi dan non-kopi yang menyasar para mahasiswa dan masyarakat umum yang membutuhkan minuman praktis dengan harga terjangkau, menggunakan kemasan ramah tren untuk meningkatkan daya tarik visual. Jadi kita beride usaha tersebut karena di kalangan mahasiswa banyak yang suka dengan kopi dan harganya juga terjangkau, tidak seperti di kafe-kafe yang mahal tersebut. Dan untuk kualitas kita juga tidak remeh-remeh. Kita juga menyetarakan bagaimana rasa tersebut itu juga seperti yang ada di kafe-kafe. Nah, untuk bisnis model canvas atau BMC, yang pertama adalah segmen pelanggan, kita mencari pelanggan kepada mahasiswa dan pelajar. Yang kedua adalah pecinta kopi dari kalangan umum. Yang ketiga adalah masyarakat yang mendukung gaya hidup sehat ataupun kita yang membeli minuman Rosella. Jadi kita untuk pelanggan kita mengutamakan dari mahasiswa karena kita sebagai mahasiswa juga kita outputnya itu juga kita prioritaskan kepada mahasiswa. Tapi ketika ada yang orang luar mau beli juga tidak apa-apa. Yang kedua adalah saluran distribusi. Kita mendistribusikan produk yakni dengan pesan antar yang bisa diberikan kepada konsumen langsung. Yang kedua adalah media sosial, WhatsApp ataupun Instagram untuk menawarkan produk-produk kita. Yang ketiga adalah proposisi nilai. Yang pertama adalah menawarkan kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua adalah varian menu inovatif, matcha latte, butterscotch, kopi susu dan Rosella. Terus yang ketiga adalah kemasan anti tumpah. Terus yang ketiga adalah aktivitas utama. Aktivitas utama kita adalah yang pertama adalah promosi dan digital marketing. Yang kedua adalah riset dan inovasi menu. Bagaimana menu tersebut itu bisa diterima oleh kalangan mahasiswa. Yang selanjutnya adalah mitra utama. Kita mitranya terhadap komunitas pecinta kopi. Jadi kita kopinya itu ambil kepada komunitas-komunitas yang itu sudah berkecimpung dalam perkopian. Yang selanjutnya adalah hubungan dengan pelanggan. Interaksi kita adalah melalui konten sosial di sosmed. Jadi kita membuat konten bagaimana orang itu tertarik terhadap produk-produk kita. Yang selanjutnya adalah sumber daya utama. Yang pertama adalah brand dan media sosial yang kuat. Ketika brand dan media sosial yang kuat, pasti pelanggan itu juga tertarik terhadap produk kita. Yang kedua adalah lokasi yang strategis. Kita diambil di kampus karena mahasiswa berkesibukan yang paling banyak itu tempatnya adalah di kampus. Terus yang selanjutnya adalah biaya marketing dan promosi. Yang kedua adalah kemasan dan pelengkap. Yang ketiga adalah akomodasi. Jadi itu merupakan struktur biaya yang kita gunakan untuk melengkapi kebutuhan produk kita. Itu saja mungkin dari aku, bisa dilanjut kepada teman saya. Nah, jadi pemasaran digital yang kelompok kami lakukan yaitu dengan cara mengunggah konten promosi melalui media platform Instagram dengan memposting menu, Q&A, testimonial, dan juga poster. Lalu ada juga kami
mengupload di WhatsApp dengan mengupdate status OpenPO. Lalu yang selanjutnya ada strategi branding. Nah, kita membuat logo dengan tagline ISO Ngopi, ISO Happy. Dan juga kita ada channel distribusi melewati OpenPO, melewati WhatsApp dan Instagram. Lalu ada pesanan dapat diantar langsung ke pelanggan. Lalu ada juga pelanggan juga dapat menjemput pesanan di titik yang disepakati. Lalu yang terakhir ada penjualan langsung saat expo untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada evaluasi dan strategi penjualan. Pada poin pertama tercantum bahwa kendala yang kami alami adalah keterbatasan es batu. Kami tidak dapat menyimpan es batu lebih lama karena pada waktu itu kami tidak memiliki cooler box. Sehingga kami membeli es batu secukupnya, dan ketika kami dalam masa pengantaran, tentu es batu tersebut akan meleleh dan menjadi masalah pertama ketika kami melayani sistem COD. Solusi yang kami tawarkan terhadap permasalahan tersebut adalah kami membeli cooler box agar dalam masa pengantaran es batu tidak cepat meleleh dan kami bisa sedia es batu lebih banyak ketika kami menjualnya secara direct selling atau jualan secara langsung. Kemudian pada poin 2, kami mengandalkan sistem pre-order pada batch awal, di mana hal ini tentu tidak dapat memaksimalkan laba yang kami peroleh, sehingga solusi yang kami tawarkan adalah menjual produk secara direct selling atau berjualan secara langsung di area kampus. Hal ini kami lakukan mulai dari batch 5, 6, dan 7. Kemudian terakhir saat Expo Atmadiaksa atau Expo PDB kemarin. Baik, pada poin terakhir, tekanan produksi agar rasa tetap konsisten. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi kami agar tetap menjaga konsistensi rasa mulai dari penjualan awal hingga akhir. Hal ini kami lakukan dengan tujuan meningkatkan kepuasan dan keloyalitasan konsumen, sehingga kami menakar setiap komposisi pada setiap produk untuk menjamin rasa yang konsisten. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan profitabilitas, yang dimana ini merupakan gambaran umum dari hasil penjualan kami selama 8 minggu. Nah, yang pertama tentunya kami mendapatkan respon positif dari pembeli. Sebagian besar pembeli itu memberikan umpan balik yang positif atau testimonial, terutama mengenai rasa ataupun pelayanan begitu. Nah, yang kedua yaitu semua batch menghasilkan keuntungan. Tidak ada satupun batch yang merugi dikarenakan kami memaksimalkan produksi sesuai permintaan begitu. Selanjutnya yaitu penjualan expo mencapai sold out. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah pengunjung dan promosi secara langsung yang lebih efektif. Nah, di sini ada data penjualan batch 1-7 maupun expo. Pada penjualan mingguan selama 7 minggu terlihat adanya fluktuasi penjualan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti strategi promosi, stok bahan baku maupun waktu produksi. Di sini dapat dilihat bahwasanya puncak penjualan kami itu ada pada batch 5, yang dimana kami berhasil menjual sebanyak 22 cup dengan total penjualan tertinggi yang disebabkan karena strategi promosi yang lebih agresif dan juga penjualan secara langsung seperti itu. Nah, total penjualan selama 7 minggu itu yaitu sebanyak 88 cup dengan total 799.500 untuk pendapatannya. Nah, untuk yang di sebelahnya yaitu ada data hasil penjualan pada saat expo, yang dimana penjualan pada expo berlangsung sangat baik karena kami berhasil menjual sebanyak 38 cup dengan pendapatan 329.000. Semua produk kami sold out. Hal itu dikarenakan karena pada saat expo banyak pengunjung yang lewat dan kami bisa langsung mempromosikan kepada pengunjung tersebut, dan juga mereka bisa membeli tanpa adanya pre-order seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang refleksi dan strategi keberlanjutan. Yang pertama, pelajaran yang didapat yaitu membangun keterampilan kewirausahaan, dan yang kedua belajar arti kerjasama tim, dan yang ketiga menumbuhkan solidaritas dan kejujuran, dan yang keempat meningkatkan rasa percaya diri, serta yang kelima belajar berani mengambil keputusan dan langkah baru. Setelah itu rencana pengembangan ke depan yaitu yang pertama menambah variasi rasa baru, yang kedua memperluas pasar melalui titip jual atau kerjasama event kampus, yang ketiga konsisten melakukan inovasi kemasan, dan yang keempat menjalankan PO rutin mingguan, serta yang terakhir mengembangkan akun Instagram lebih profesional, dan yang terakhir penutup dan ajakan. Terima kasih kepada dosen pembimbing
panitia expo, dan seluruh pelanggan yang telah mendukung Yosis Cafe. Harapan agar Yosis dapat menjadi usaha berkelanjutan dan semakin berkembang. Dukung terus Yosis Cafe, iso ngopi, iso happy. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 1 PDB BWIA. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yosis Cafe, iso ngopi, iso happy.